Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alaidin Koto Channel. Hari ini kita kembali mengulas mengenai program yaitu mengenal lebih jauh mengenai Profesor Dr. Aldin Koto. Nah, pada kesempatan sebelumnya, pada part 3 kita sudah membahas mengenai bagaimana Prof sebagai aktivis. Dan kali ini tentunya kita akan membahas setelah aktivis nih. Jadi setelah aktivis, Prof akan menjalani masa kerja ya Prof ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hal itu. Dan sebelumnya kita tanya dulu nih Prof, kita tanya dulu ya Sobat mengenai keadaan Prof sekarang. Oke Prof, gimana nih Prof kabarnya hari ini Prof? Alhamdulillah Gelsa, baik, sehat. Ya, pas pula sekarang hari guru. Iya, pas sekali ya Prof. Hari guru, sore tadi menjelang maghrib, Mm-mm. ada sekitar 60 orang guru-guru dari Yayasan Pendidikan Islam membuat kejutan. Datang ke rumah, bawa bunga, bawa kue, macam-macam ya. Mm-mm. Jadi ini salah satu cara mungkin ya, bagaimana kita menghormati guru, tapi penting hakikatnya adalah menghormati guru itu sebenarnya menghormati ilmu pengetahuan. Itu katanya, kalau makanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Ana abdun liman allamani walau harfan." Aku adalah hamba bagi orang yang pernah mengajar saya walau hanya satu huruf saja. Jadi begitu tingginya ya guru itu. Jadi sekarang kalau kesananya masa kerja, Iya, masa kerja nih apa Prof. kerja pertama kali setelah tamat kuliah S1 gitu ya. Iya Prof, bisa diceritakan nih Prof? Iya, baik. Jadi saya tamat S1 itu di Fakultas Syariah, jurusan Peradilan Agama namanya, di IAIN Imam Bonjol Padang tahun 80. Tamat kuliah S1, langsung ke sini, ke Pekanbaru, dibawa oleh kakak ipar waktu itu membawa, dan di sini diterima di 3 tempat. Apa tuh Prof? Pertama di Pengadilan Agama, yang kedua di BKKBN, yang ketiga di IAIN Susko, Sultan Syarif Kasim. Kalau untuk di Pengadilan Agama itu sudah ada tempatnya, sudah dikatakan tempatnya di Tarempa, itu daerah apa namanya itu, daerah Kepulauan Anambas ya, di itu. Jadi seorang senior waktu kuliah, bahkan senior di pesantren juga, beliau juga lulus di situ. Kata beliau, kalau saya usul, kata beliau, kamu cocoknya jadi dosen, bukan jadi hakim. Kalau menurut beliau ya kemarin ya Prof. Nah, kemudian ada satu lagi yang sudah saya anggap sebagai orang tua, beliau ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, nama beliau Bapak Amir Idris. Beliau mengatakan Alaidin cocoknya di perguruan tinggi, tapi kalau Alaidin mau jadi hakim, nanti saya pakai, saya minta sebagai hakim honorer. Akhirnya saran orang berdua tuh saya terima, maka masuklah di IAIN di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Dan yang menerima saya waktu itu di Fakultas Syariah itu dekannya Bapak Dr. Andus Amir Lutfi. Nah, sekarang beliau sudah profesor. Dekannya, wakil dekannya Bapak Dr. Andus Basiran S. Alam. Kabak TU-nya Bapak Zawawi Saleh namanya. Bapak diterima dengan begitu ramah oleh mereka di situ. Dan kemudian setelah singkat cerita, setelah jadi dosen sudah dikeluarkan SK sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Amir Idris, ketua pengadilan itu. Nah, Bapak diminta jadi hakim honor di Pengadilan Agama. Jadi sejalan hakim ya, di Fakultas Syariah sebagai dosen, di Pengadilan Agama sebagai hakim. Jadi 2 profesi ya Prof? 2 profesi, tapi status beda. Di Pengadilan Agama itu sebagai hakim honor. Honor. Tapi disitulah Bapak banyak belajar. Ya betul Prof. Banyak belajar tentang masalah rumah tangga, masalah seluk-beluk rumah tangga, banyak sekali. Jadi hakim itu ternyata kita menghadapi perkara-perkara orang itu seakan-akan kita yang berperkara. Gitu. Dan itu sekali belajar, jangan saya seperti ini gitu. Nah, itu. Nah, jadi dosen lain lagi kan. Tapi singkat cerita, Bapak masuk di Fakultas Syariah, diangkat sebagai
dulu namanya capek, sekarang CPNS. Oh, CPNS. Dulu capek itu namanya calon pegawai. Bulan Maret 1 Maret 1983. 1983, Prof. 83 di Fakultas Syariah itu. Nah, situlah dan memang ternyata sesuai dengan saran dari kakak tadi yang senior tadi dan Bapak Amir Idris itu memang ternyata Bapak merasa at home di perguruan tinggi dan itu nampaknya bakatnya ke sana. Jadi seperti sering kita katakan rupanya kita hidup ini memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang melihat juga kita bakatnya kemana ini gitu. Itu. Nah, sebenarnya kalau jadi guru ini waktu kecil saya jadi guru juga, tapi guru ngaji. Gimana tuh, Prof, kalau dulu, Prof? Guru ngaji di kampung, jadi guru bantu. Jadi saya waktu kecil kebetulan di kampung itu ya waktu itu suaranya bagus, ngajinya bagus juga kata orang gitu ya. Iya, Prof. Tapi setelah diuji memang berapa kali jadi juara 1 gitu. Sehingga kemana-mana dibawa jadi istilahnya ayam maduan gitu. Dapat hadiah bintang emas, dapat hadiah kambing, macam-macam ya. Jadi nah atas dasar itu oleh guru ngaji, dulu kan ngaji itu di kampung di surau, ramai-ramai. Jadi saya diminta jadi guru bantu. Jadi jadi guru dari kawan-kawan sendiri. Tapi hebatnya kawan-kawan tuh patuh. Padahal kawan-kawan sendiri kalau main-main kan dipukul pakai rotan kan. Kita yang gurunya kawan-kawan tuh main-main dipukul tangannya, dia kinangannya sedih aja dia dipukul gitu. Waktu itu heran juga aku, kawan-kawan dia enggak anu kan, patuh aja gitu. Mungkin sudah ada diberi Allah bakat untuk jadi guru. Nah, itu masih SD. Nah, kemudian tamat waktu itu namanya belum S1. Di Fakultas Syariah itu ada namanya jurusan bakalaureat. Artinya bukan jurusan, tingkat bakalaureat itu tingkat 3. Kalau sekarang D3 lah. Tamat D3 diminta mengajar di Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Kamang, Bukit Tinggi. Tapi nggak lama di situ langsung kuliah ambil S1 di Padang. Itu PPL atau gimana, Prof? Kalau sekarang kan ada Enggak PPL, honorer aja. Honorer. Karena sebelum masuk kuliah nyambung tingkat untuk tadarus, ngajar di situ diminta oleh Buya Haji Mansur namanya. Nah, sampai di Padang, ya itulah tadi 3. Yang pertama dapat tugas sebagai pegawai honor di fakultas, sebagai tukang antar surat, tukang buat. Dulu amplop itu tidak dibeli, dibuat aja amplop. Ada kertas-kertas bekasnya dibuat, lem. Nah, kemudian dipilih oleh kawan-kawan sebagai ketua dewan senat mahasiswa Fakultas Syariah. Nah, setelah itu diangkat jadi asisten dosen. Asisten dosen di Fakultas Syariah. Jadi Bapak bekerja di fakultas itu mulai dari nyapu lokal, ngatur kursi, kalau orang ujian kita bagi-bagi soal. Nanti kalau sudah ujian selesai, yang memeriksa soal kita juga itu. Semuanya kemudian pengalaman itulah kemudian setelah tamat di S1 baru Bapak ke sini. Pengalaman itu kayaknya sudah diberi oleh Allah ketika kuliah di S1 di Padang itu. Ketika masuk di sini, masuk di Fakultas Syariah. Nah, sudah masuk di Fakultas Syariah, kemudian ada yang lupa. Apa tuh, Prof? Sebelum diangkat jadi CPNS itu diangkat dulu jadi guru honorer di STM Muhammadiyah. Apa mata pelajaran yang dikasihkan? Apa tuh, Prof? Itu ilmu ekonomi perusahaan. Oh, ilmu. Itu padahal itu tidak pernah dipelajari di bangku kuliah. Cuman itu yang namanya Allah mindset itu. Waktu S1 mengambil skripsi namanya kewirausahaan menurut Al-Quran dan hadis. Kewirausahaan. Rupanya di situ itulah belajar tentang ekonomi perusahaan. Belajar sendiri aja untuk menyiapkan skripsi. Nah, rupanya di sini di sekolah STM Muhammadiyah diminta jadi guru ekonomi perusahaan. Bakal sudah ada. Padahal kuliah nggak ada sama sekali itu kan.
Itulah yang sering Bapak katakan, kita ini sudah di-set oleh Allah. Siap itu. Jadi waktu itu mengajar di dosen di Fakultas Syariah, mengajar juga di Kenapa, Prof? di STM STM Muhammadiyah. Muhammadiyah. Mula-mula mengajar STM Muhammadiyah itu dimemainkan oleh anak STM. STM kan anak nakal, ya kan? Iya. Begitu masuk, wah ada anak baru, dimainkan yuk, anak baru. Kiranya Bapak jadi masih ada murid baru. Oh. Sudah itu duduk di depan mengajar, wah guru dong kata dia. Dikiranya murid ya, Dikiranya Prof? murid itu. Anak bagaimana cara mengendalikan umurnya kan jauh berbeda dengan Iya, Bapak betul. itu. Nah itulah pengalaman berorganisasi. Dari Di organisasi itulah biasa kita menguasai forum, bagaimana mengendalikan orang ramai, kita berada di situ, disitulah dapat. Jadi semuanya disiapkan di belakang, ketika masuk ke dunia kerja, di belakangnya sudah ada pengalaman-pengalaman yang tidak diajarkan di kampus. Makanya awak sering mengatakan ke mahasiswa, kemarin itu, rajin belajar, rajin juga berorganisasi. Karena belajar itu berilmu, organisasi itu bagaimana kita bersosialisasi, bermasyarakat dengan masyarakat. Nah itu. Jadi sebagai dosen tahun 83 81 diangkat. Diangkat CPNS, Bro. CPNS 82 sudah menjadi PNS. 83 waktu 82 akhir itu ada tawaran dari LIPI. Tahu LIPI? LIPI kurang tahu, Prof. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dulu LIPI itu sangat-sangat berwibawa, sekarang hilang aja. Jadi LIPI bersama dengan Yayasan Jaya Medical Foundation melaksanakan latihan penelitian ilmu-ilmu sosial. Kemudian ditempatkan di Universitas Hasanuddin di Makassar. Nah, Bapak ikut mendaftar, ada 3 kali saringan. Lulus. Masuk sekolah lah di Makassar di Universitas selama 1 tahun full. 1 tahun full. Setelah selesai pendidikan itu, ya Allah juga mentakdirkan, tapi juga karena kita sungguh-sungguh belajar, ternyata orang yang ikuti pendidikan di Pusat Latihan Penelitian Ilmu Sosial Unhas itu banyak sekali orang-orang dosen-dosen yang sudah berpengalaman. Ada dari Undip, di Ponorogo, ada dari Unsri, Sriwijaya, ada yang dari yang di Bandung ini, Unpad. Ada dari Unpad. ITB ada, Bro? ITB nggak ada, itu nggak ada. Ada dari Uncen Cendrawasih, di Cendrawasih itu di Jayapura. Ada dari Jambi, Jam. Ada dari IAIN. Dari IAIN itu ada 3. IAIN apa nih? IAIN Suska 1, kemudian IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Ada 2. Ya. Semuanya ada 12 orang. Dan beberapa di antara mereka itu sudah pernah menjadi asisten peneliti dari peneliti dari Jerman, dari Australia. Dan saya ketika masuk itu 0. Kosong sama sekali dalam bidang ilmu sosial. Ya. Jadi karena kita merasa tidak punya ilmu di bidang itu, orang yang merasa sudah pernah itu merasa dia sudah hebat. Nah, kita karena merasa tidak berilmu di bidang itu, masih baru, makanya kita belajar gigih sekali. Di akhir pendidikan selama setahun, itu hasil penelitian itu dikumpulin, kemudian diseminarkan nasional, secara nasional. Nah hebatnya seminarnya tuh penilainya sangat objektif. Kenapa sangat objektif? Peserta itu diundang dari dari LIPI, dari UI Jakarta, kemudian dari beberapa universitas yang ada di Sulawesi Selatan, itu diundang para peneliti dari Yayasan Ilmu Sosial, dan undang-undang tuh. Semua undangan yang hadir dalam seminar hasil penelitian itu dikasih form. Untuk penilaian. Jadi yang menilai itu adalah semua. Nah, itulah tadi takdir. Itu gimana, Prof, akhirnya? Iya, Bapak terpilih yang terbaik, gitu. 3 terbaik waktu itu se-Indonesia. Nah, jadi dibawa ke apa? Ke seminarnya di LIPI. Wah, waktu itu
Seminar di LIPI tahun Keren banget ya, 84. Prof. Wah, keren banget. Mhm. Waktu itu jarang-jarang ada orang seminar di LIPI. Heeh. LIPI itu memang sangat berwibawa lah waktu itu kan. Kita anak kecil masuk di situ. Tapi ada satu yang mungkin bisa juga Bapak sampaikan. Apa, Prof? Tes terakhir, mula-mula kan tesnya mengirim karya tulis. Setelah itu tuh ada tes bahasa. Terakhir itu adalah tes wawancara. Sebelum masuk ke pelatihan tuh, ada yang menarik. Tes wawancara itu, Bapak yang akan mentes itu namanya Dr. Edi Masinambo. Mhm. Beliau itu adalah peneliti dari LIPI. Waktu membuka kamus bahasa Inggris Indonesia, Iya, Prof. Hasan Sadali, Mhm. ada nama beliau di situ sebagai kontributor. Kontributor dalam kamus itu. Dalam kamus itu, Mhm. itu kontributor. Jadi pelajari siapa orang ini? Dia kan datang dari Jakarta. Iya. Ketika dia datang ke sini mau mewawancarai, atau di Hotel Hanum namanya waktu itu, Hotel Hanum. Begitu masuk, dia kan di kamarnya, panggilnya kami berdua orang yang ikut tes. Dipanggilnya. Lalu dia masuk. Begitu masuk di dalam, dia datang khusus untuk mewawancarai kita. Tapi yang Bapak lakukan terbalik. Dia yang Bapak wawancarai. Oh, kebalik ya, Prof ya. Jadi, ini penting. Ini penting ini diketahui kalau dalam dunia kerja. Pak dokter, selamat datang ya di Pekanbaru. Oh iya katanya kan. Oke, jam berapa tadi Pak? Jam sekian. Bapak udah lama dia ada LIPI, cerita dia begini. Bapak sekolah di Amerika dulu ya? Iya. Di mana tahu katanya? Saya baca nama Bapak di sini. Iya. Bagaimana Pak pengalaman cerita? Akhirnya dia lama cerita 1 jam cerita. Tersadar dia. Weh, nggak jadi. Saya ini kesini mewawancarai Anda, bukan Anda yang mewawancarai saya katanya. Kaget dia. Nah kalau begitu Anda sudah lulus nih, udah selesai katanya. Begitu aja. Karena kita mau meneliti kan. Iya. Ada 1 jam atau jam lebih sedikit lah. Lama itu. Nah kalau Bapak satu lagi masuk, udah sampai 5 menit udah keluar. Jadi ketika akhirnya di Unhas itu, penilaian terakhir itu Bapak dapat yang terbaik, ya 3 terbaik itu, ada 3 orang waktu itu. Nah waktu naik lift mau seminar, jumpa dengan Pak Dr. Edi Masinambo tuh. Yang udah Alaidin kan katanya. Kerap ya, Prof. Ya, kan udah lama, ada setahun tuh kan. Lalu kan dia, kamu terpilih jadi peserta terbaik. Iya Pak, saya bilang. Kalau gitu saya tidak salah. Saya ingat betul, saya ke Pekanbaru mau wawancarai kamu, tapi kamu yang mewawancarai saya nggak sadar katanya. Dan itu sudah bakat sebagai peneliti. Nah itu, dari situlah Bapak memulai dunia Bapak sebagai dosen peneliti. Ya, dosen dan peneliti. Nah, banyaklah penelitian-penelitian yang dilakukan setelah itu tuh kan. Itu. Ya Prof, jadi tadi ceritanya sangat inspiratif sekali ya Prof ya. Jadi dari sana kita tahu berarti memang komunikasi itu hal yang harus penting ya Prof. Kalau gitu Elisa sudah bisa menangkap komunikasi itu yang kata kunci. Iya. Dalam dunia kerja, bukan intelektual yang bukan IPK yang dilihat orang, tapi kemampuan kita, kecerdasan emosional kita lah yang bisa membuat orang menjadi tari. Dan itu bagian daripada akhlak. Jadi Pak katakan ada 2 dalam yang perlu hidup. Yang pertama ilmu, yang kedua akhlak. Iya. Dengan ilmu kita bekerja. Iya. Tapi dengan akhlak kita diterima. Itu kata kunci. Ya, yang kemarin ya Prof. Ya, yang kemarin itu kita ulang lagi. Dan mudah-mudahan itu anak-anak muda bisa memegang ini. Sehebat apapun IQ kita, setinggi apapun intelektual kita, tapi kalau akhlak kita buruk, tolak orang. Tapi kalau menengah-menengah aja lah nilai kita, tapi kita pandai bergaul, hormat kepada orang masih bisa diterima ya Pak. Terima gitu. Keberhasilan orang-orang pengusaha juga di situ. Termasuk dosen-dosen itu. Iya. Bapak enggak mengira menjadi profesor? Anak orang kampung. Iya. Belum ada ekspektasi sampai profesor. Belum. Tidak terbayang sama sekali. Dulu kan Bapak katakan, makanya cita-cita orang tua menjadi imam surau. Iya. Jadi ustadz Prof. Jadi ustadz kampung lah gitu ya. Ustadz kampung gitu. Terus gimana nih Prof, kan hari ini kan bertepatan juga dengan Hari Guru ya Prof. Mungkin bisa diceritakan juga Prof, bagaimana masa dahulu sulitnya jadi guru atau perbandingan Prof. Sekarang kan guru seolah takut ya Prof dengan siswa Prof. Nah itu gimana tuh itu Prof? Pertanyaan yang baik sekali. Bapak ketika jadi guru, kan Bapak katakan tadi, yang Bapak ajar itu kawan-kawan
sebaya, Seangkatan. seangkatan. Tapi ketika tersalah kita pukul pakai rotan, diterimanya hormat dia ke guru. Kalau di SD begitu juga, kita dengan guru takut betul. Jadi tapi guru terasa mengajar kita tuh betul-betul mengajar. Itu. Nah, sampai perguruan tinggi kita hormat sekali ke guru. Nah, mulai kuliah mengajar di sini juga seperti itu dulu, tapi sekarang sudah terjadi perubahan. Iya, terus sekarang gimana tuh Prof? Kayak guru tuh takut ya kalau misalnya mukul anak muridnya langsung penjara gitu Prof. Jadi ini bukan tergantung ke guru, tergantung kepada pemimpin negeri, pemerintah. Ya. Berarti memang tergantung kepada pemerintahan pada saat ini ya Prof ya berarti. Ya. Gitu. Terus Prof gimana nih Prof? Tadi kan udah guru ya Prof. Perjalanan Prof atau sebagai penulis kan kita tahu Prof udah banyak buku-buku atau karya yang sudah dihasilkan. Itu gimana sih Prof? Kok bisa tertarik dalam dunia menulis atau meneliti Prof? Oh ya, jadi begini, waktu jadi pengurus senat mahasiswa di Padang tuh diadakan namanya latihan jurnalistik. Oh, ada latihannya Prof. Pesertanya dari IAIN, dari UNAN, dari IKIP. Gurunya pernah Pak sampaikan kemarin. Gurunya seorang penulis penulis cerpen yang handal sekali cerpenis. Beliau tuh Bapak Makmur Henry, sekarang masih hidup beliau. Beliau orang Bulu Cina, pandai sekali membuat novel-novel itu kan. Dan pertama kali belajar tentang jurnalistik dengan beliau. Jadi ada apa namanya 4H 5W1H. 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 What, when, where, kemudian terakhirnya how gitu ya. Dari beliau lah belajar. Nah, mula-mula menulis waktu itu KKN, pergi KKN. KKN dulu 3 bulan sendiri aja. 3 bulan ya Prof. Tulis panjang. Masuk ke ruang. Panjang ditulis. Nanti keluar koran segini aja. Sedikit sekali kan? Sedikit sekali. Tapi itu bahagianya bukan main. Bahagianya hasil sekali. karya sendiri Prof. Hasil karya. Keluar pula foto kita di situ kan. Oh, bukan main itu di sana. Nah, itu tahun 76. 76 ya Prof. 76. Itu dari situlah mulai bakat menulis itu muncul. Bukannya bakat sudah ada ya, tapi itu karena sambil kuliah Prof menulis. Kuliah. Tidak, menulis itu waktu sedang KKN. Oh, KKN. Sedang KKN S1. KKN S1. Nah, sampai di sini mulai nulis lagi menyambung itu, tulis 5 halaman keluar hanya 1 halaman aja. Itu pun sudah jadilah. Udah luar biasa gitu. Nah, jadi akhirnya kebiasaan itu menulis itu menjadi satu yang kebiasaan saja. Lama kelamaan kita ini begini. Kalau istilah saya itu, kita ini setiap hari dapat wahyu. Wahyu dalam tanda petik ya. Nanti salah artikan wahyu itu kan nabi ya. Enggak, artinya apa? Ada inspirasi yang sangat inspiratif. Dia masuk ke pikiran kita sebentar. Lalu dia pergi. Bapak sering mendapatkan inspirasi itu di kamar mandi. Di WC gitu ya. Bapak sering membawa pena ke situ. Ke WC itu. Datang catat. Itu nanti dia hilang tuh. Buat sebagai kumpulan percikan ide namanya. Nah, dari situlah Bapak kembangkan kemudian. Mengembangkan tulisan itu. Prof. Baru berkembang betul sebagai penulis ketika koran Riau Mandiri terbit tahun 2000. Tahun 2000. Karena saya diminta oleh pemerintahnya sebagai kolumnis, punya kolom sendiri. Wah, bisa nggak ini? Tapi karena tanggung jawab itu setiap minggu ditelepon. Oh, ditelepon ya Prof. Udah siap Pak, betul. Akhirnya ngetik gitu Prof. Mengetik atau kelotok dulu. Ya, tapi lama-lama pakai komputer. Nah, karena itulah kebiasaan itu menjadi hobi. Menjadi hobi. Sampai sekarang jadinya kalau tidak menulis dalam 1 hari itu seperti makan lapar. Lapar ya Prof ya. Kayak, ada sesuatu yang hilang, yang miss dalam hidup itu. Nah, waktu Ibu Megawati masih ingat dia terpilih jadi presiden, kemudian ada isu yang lupa isu apa. Isu itu bersebar di media sore.
besok pagi kuliah keluar tulisan Bapak. Jadi dia nanya, "Pak, itu gimana caranya kok nulis secepat itu?" Dulu di kantor, Bapak kan jadi dekan di Fakultas Syariah itu tahun 98. Di kantor waktu itu orang ke kantor masuk pagi jam 8, keluar jam 2. Tapi kalau saya biasa pulang jam 4, jam 5. Maka kata orang, "Ngapa tuh dekan syariah tuh orang 2 bulan udah masih ajar di situ. Kok rajin betul kerja." Padahal Bapak nulis Menulis di ya, Prof, kantor ya? itu kan, besok keluar tulisan. Mhm. Jadi ada yang nanya, "Prof, gimana cara menulis tuh?" Heeh, gimana kan, Prof? Mudah aja saya bilang. "Gimana caranya?" Buka laptop. Itu bagaimana cara lagi? Ya tekan huruf. Huruf apa yang tekan? Tekan saja. Itu ya itu Bapak lakukan. Tekan aja, mulai aja. Anda hapus. Akhirnya nampak. Jadi betul, di mana ada kemauan, Situ ada jalan. kalau mau mencari jalan jangan di rumah. Keluar dari rumah. Pergi ke jalan itu. Oh, ke sini jalan ini. Ini jangan di rumah aja. Nah, nampak dia. Nah, itu. Ini penting kalian anak-anak muda merasakan ini ya. Nah, setelah itu tuh paling kurang dalam seminggu paling kurang tulisan keluar 1 di koran. Yang menariknya lagi ketika kita diapresiasi. Jadi ada orang di pasar bawah tuh, ada bapak-bapak, "Alaidin, kami kalau hari Jumat itu koran itu yang kami cari ada tulisan Alaidin." Kita tidak merasa bangga tapi termotivasi. Nah, mudah-mudahan ini pengalaman seperti ini bisa jadikan motivasi bisa bagi jadikan generasi muda ya, motivasi. Prof. Nah, kalau saya kan sudah jadi wartawan, ya bisa menulis gitu kan. Iya, Prof. Ya, nah sekarang belajar jadi presenter ya tantangan. Tantangan. Dalam hidup tantangan jangan dihindari. Harus Jangan dihadapi, lari, Prof. hadapi. Ketika itulah kita berdiri. Jangan takut. Kalau kalian merasa menampak hantu jangan lari. Tengok hantu itu. Oh, bukan hantu ini cuma tak ada. Cuman bayang. Tidak pernah ada orang saya mati. Kenapa mati ceki hantu? Tidak ada orang bilang ceki hantu. Itu hantu itu apa artinya? Apa tuh, Hantu Prof? itu kan kebalikan dari. Coba balikan. Hantu. Balikan. Tuh. Itu apa? Tuh. Enggak tuh. Hantu. Nah, coba balikan. Tuhan. 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 Ya kan? Artinya hantu itu kebalikan dari Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, hantu masuk. Gitu ya, Prof. Itu hantu itu tidak ada itu kita tertakuti. Bapak di kampung kan orang kampung ya. Dulu nggak ada lampu segala macam, ada aja malam-malam baik kayak begini. Apa tuh lari kan? Sekali kami tidak coba apa lambai itu kita tengok-tengok. Rupanya kak daun pisang begini lambai diterpa oleh cahaya bulan kayak hantu. Enggak. Tantangan hadapi. Tantangan bukan untuk. Nah, orang yang kuat adalah orang yang menghadapi tantangan. Semakin kita ditantang, semakin kita kuat, tegak di situ. Itu. Oke, Prof. Nanti kan ini adalah part yang keempat ya, Prof. Mungkin kita akhiri dulu, Prof. Nanti kita bahas lagi mengenai hal-hal yang menulis tadi, Prof. Mungkin itu masih sedikit pembahasannya, Prof. Ya. Nanti kita akan bahas lagi, Sobat Alaidin Koto Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita dapat mengambil hikmahnya, bahwasanya kita harus bisa mengambil tantangan, kita nggak boleh takut untuk mengambil tantangan. Dan untuk generasi muda, bagaimana cara kita untuk bisa menghormati guru dan juga memuliakan guru dimanapun kita berada. Baik, saya Kalsia Jonar, presenter dari Alaidin Koto Channel. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah, Prof.